Pak Bambang, aturan yang baik itu kalau tidak dilaksanakan oleh orang yang tidak baik, maka aturan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya tanpa aturan, tapi yang memimpin adalah orang baik, pasti hal itu menjadi baik. Persoalan pemilu kada itu karena belum jelasnya pembatas pendefinisian siapa orang asli. Itu dia mengenai definisi orang asli. Karena orang-orang di Papua masih melihat bahwa dia harus hitam keriting seperti saya. Begitu, padahal di negara-negara lain definisi itu sudah mulai ditinggalkan. Ini memang ada perspektif di mana permasalahan di Papua itu terkait konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan meluruskan sejarah. Kemudian juga menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Undang-undang pemerintahan daerah yang ada sekarang itu jauh berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah di zaman Otsus. Sekolah agama di Papua, sahabat dapat informasi, itu mengalami kolaps sejak reformasi dan tidak tersentuh oleh Otsus. Tim perumus undang-undang ini menurut saya sangat tepat dan sangat jelas sekali arah dan politiknya. Aras politiknya sangat jelas sekali. Sekarang ini cuma pertanyaan, apa bisa dilaksanakan tidak undang-undang ini? Dana Otsus ini harus kita dijabarkan dulu sendiri. Apakah ini memang betul-betul untuk orang asli Papua atau apa? Kalau memang itu penggunaannya untuk orang asli Papua, kartu Otsus itu sangat pas sekali. Pengaturan tentang dana Otsus, ada kartu dana Otsus yang mohon maaf Pak Rikosia, itu khusus untuk OAP, kartu dana Otsus, dan sangat setuju jika bisa berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga pendidikan menggunakan itu. Silakan dijawab. Baik, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Pansus, dan Bapak Ibu anggota Pansus yang sangat saya hormati, terima kasih. Sangat banyak pertanyaan yang disampaikan. Saya harus menjawab secara ringkas, cepat, ya. Dan tadi sudah diberi kata kunci juga, ya. Dan kuncinya memang pada diri kita, ya. Semua harus dimulai dari kita. Tapi ada beberapa hal yang saya perlu elaborasi dari Ibu Esti Wijayati. Bagaimana kita mampu menyelesaikan persoalan ketika situasi keamanan kurang baik, gitu kan. Nah, apakah dimungkinkan dalam Undang-Undang Otsus ini mengoptimalkan peran serta para pemangku adat dan tokoh gereja? Ya. Justru itulah salah satu yang kami usulkan dalam bahasa memuliakan adat. Jadi ada pemberian peran yang lebih kuat terhadap para tokoh adat dan sekaligus juga proses pelembagaan aturan-aturan adat yang selama ini berlaku. Khusus dalam konteks keamanan sekarang ini, tadi saya sudah usulkan di depan, alangkah baiknya jika sebelum dilakukan berbagai macam dalam tanda petik operasi militer, lebih dahulu dilakukan pendekatan budaya ke daerah-daerah di mana terjadi konflik. Para kepala daerah diberi peran lebih besar untuk membuka atau mengundang mereka yang berada di hutan-hutan untuk melakukan dialog, diajak berbicara dengan baik, tapi harus ada jaminan tanpa intimidasi, bahwa ketika mereka turun, mereka akan diajak dengan baik, sebenarnya kalian kau di hutan itu ingin apa. Karena interaksi kami, ya, dengan sebagian dari mereka, misalnya kami mengirim guru-guru di Puncak, di Intan Jaya, di MAPI, jumlahnya lebih dari 500, ya, dalam program guru kontrak, dan mereka berinteraksi juga dengan apa yang disebut dengan TPN OPM ini, dan sebagainya. Banyak di antara mereka sebenarnya yang tidak paham apa itu negara. Jadi perjuangan mereka tidak didasari karena faktor ideologis atau politik, tapi lebih banyak karena misalnya faktor balas dendam. Dulu saudaranya pernah menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat, lalu dendam ini diakumulasikan menjadi lingkaran setan dendam yang tidak pernah berhenti. Sehingga ketika mereka membunuh aparat adalah karena aparat itu bagian dari tim yang dulu membunuh keluarganya. Ada juga faktor finansial, ekonomi.
Ya, mereka yang berada di tinggi Nambut dulu biasa menyetop kendaraan-kendaraan dari Wamena untuk menuju ke Mulia, lalu harus setor apakah itu bama, minuman, uang, dan sebagainya. Ketika aksesnya menjadi semakin sempit, ya mereka butuh itu. Jadi faktor ideologi sebenarnya menurut para tokoh di lapangan itu mungkin 20%. Yang lebih besar adalah balas dendam dan faktor ekonomi. Ya, ini bisa di cross check langsung misalnya dengan militer Murib atau Goliath Tabuni. Karena itu pendekatan sosial budaya menjadi sangat penting, termasuk menggunakan atau memberdayakan para pemangku adat, ya, tokoh-tokoh gereja. Masalahnya sekarang, saya kira Bapak Ibu sekalian dari Papua paham juga, tokoh-tokoh gereja, para pendeta juga sudah masuk ke dunia politik. Jadi yang masih benar-benar menjadi gembala untuk menggembala umatnya itu tersisa sangat sedikit. Pak Gubernur Lukas NMB pernah marah besar tentang hal ini pada satu saat pelantikan bupati yang lalu. Nah, ini bagaimana caranya sebenarnya? Sampai dengan 2020 sebenarnya para tenaga guru dan kesehatan tidak pernah diganggu oleh OPM ataupun sebutan-sebutan yang lain. Ya, yang terjadi pada akhir 2020 ya, ketika tenaga kesehatan mulai diganggu, guru bahkan ditembak dengan berbagai alasan dendam ya, dan seterusnya, ini sesuatu fenomena baru yang harus dilihat lebih intens lagi. Tapi pada prinsipnya sangat mungkin Ibu Esti bahwa tenaga gereja, tokoh gereja adat itu difungsikan lagi. Ya, sekaligus tadi menyinggung bahwa agama dari PKB sudah mulai kolaps sejak reformasi. Sebenarnya kolapsnya peran agama, peran gereja, dan adat itu sejak Orde Baru. Ketika fungsi-fungsi mereka diambil alih oleh pemerintah Orde Baru yang sangat sentralistis. Ya, gereja dulu adalah basis untuk pertumbuhan ekonomi. Di Papua Barat misalnya pertumbuhan pendidikan, di Supiori juga, ya, bagaimana dulu gereja punya misi yang sangat bagus di Ayamaru, Sorong, dan sekitarnya. Tapi kemudian semua itu diambil alih, diformalisasi oleh negara. Ya, secara teori itu yang disebut dengan statism atau negaraisasi sejak era Orde Baru. Undang-undang yang akan dirancang baru ini penyempurnaan bisa atau mempunyai peluang untuk menyempurnakan hal itu. Nah, bagaimana kita bisa mensejahterakan OAP dengan mendekatkan kesenjangan? Salah satu usulan saya tadi, ya dana otsus, dalam pengaturan tentang dana otsus, ada kartu dana otsus yang mohon maaf Pak Rikosia, itu khusus untuk OAP, kartu dana otsus, dan sangat setuju jika bisa berlaku di seluruh Indonesia, sehingga pendidikan menggunakan itu. Karena persoalan lain dengan kondisi masyarakat kita di OAP di Papua pada umumnya adalah manajemen ekonomi rumah tangga yang memang ya karena kok sesuatu hal belum baik. Kecenderungan untuk spending itu jauh lebih besar dan sama sekali tidak ada kecenderungan untuk saving. Jadi kalau punya uang pasti belanja. Ya. Belanjanya di tempat Pak Rikosia lagi. Jadi perusahaannya makin besar menguasai Papua Barat gitu. Ya, saya dulu kalau jalan ke Sorong Selatan ya pinjam mobilnya Pak Rikosia itu. Ya. Tapi sekarang sudah lupa, beliau sudah di Jakarta jadi. Nah, Pak Jimmy bagus sekali Pak yang tadi Bapak sampaikan. Memang itu persoalan politik yang belum dituntaskan sampai sekarang. Sekaligus menjawab dari Pak Philip ya. Kami bersyukur bahwa tidak ada yang baru dalam temuan hasil riset kami. Karena itu artinya terkonfirmasi dari lembaga-lembaga lain, itulah yang sesungguhnya terjadi. Ya. Persoalan adat yang belum secara spesifik diatur di dalam undang-undang dan juga implementasinya belum jelas. Persoalan politik, ya, itu macam-macam yang tidak selesai. Nah, yang tadi sampaikan Pak Jimmy benar sekali. Misalnya keterwakilan kursi-kursi di parlemen. Sorong sendiri 70% lebih yang duduk di kota Sorong, DPRD, saya kira 80% karena kota Sorong itu pendatang. Demikian juga yang terjadi di Merauke. Kabupaten Sorong 60-40. Ya, dan di daerah-daerah yang lain. Mengapa ini terjadi? Karena dari sisi politik yang terjadi adalah adanya desentralisasi pemerintahan melalui Undang-Undang Otsus
tapi sentralisasi politik dan ekonomi dan finansial. Aturan politiknya itu sama. Saya termasuk yang dari dulu menentang pilkada langsung di Papua. Karena itu merusak komunalisme, merusak kohesivitas sosial. Terbukti di gunung-gunung yang dulu mereka biasa memilih dengan sistem noken, satu suara untuk satu kampung, harus kemudian masyarakat terpecah belah karena one man one vote itu. Ya, karena pilkada yang sekarang dilakukan. Mestinya pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan secara klaster. Daerah-daerah yang aspek komunalismenya, adatnya kuat, tidak perlu dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, inilah yang yang aspek penting menjawab Pak Jimmy, dan saya sangat setuju kalau ada penegasan definisi siapa OAP. Bahkan kalau perlu itu masuk di dalam revisi undang-undang ini, di samping tentang dana dan pemekaran. Ya, tentang definisi bahwa OAP tidak harus yang hitam dan keriting, tapi yang mungkin lahir, tumbuh besar, dan mendapatkan pengakuan. Ya, dan memikirkan kemajuan untuk masyarakat Papua. Karena banyak juga yang mohon maaf, yang hitam dan keriting itu tidak berpikir untuk memajukan Papua, tapi hanya memikirkan dirinya saja. Nah ini yang saya kira juga perlu masuk di dalam regulasi yang sampaikan Pak Jimmy, sangat setuju. Dari Pak Anwar ya. Ketika nama undang-undang ini muncul dulu, undang-undang OSUS, memang kita masih memberlakukan Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah. Yang waktu itu otonominya sangat luas. Yang kemudian memang diganti 32 2004, ada sedikit resentralisasi, lalu sekarang 23 2014 masih tentang pemerintahan daerah, ya, tambah resentralisasi lagi, tetapi secara legal formal Undang-Undang 23 2014 adalah undang-undang pemerintahan daerah yang menempatkan otonomi ada di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ya. Justru yang tidak ada itu di provinsi. Provinsi hanya melaksanakan sebagian kewenangan pusat, tapi otonomi di kabupaten dan kota. Tapi kalau memang ini mau dipikirkan lagi, apakah namanya undang-undang otonomi khusus atau undang-undang daerah khusus, itu juga bagus. Ya. Tetapi dalam konteks mengapa Papua mendapatkan nama nomenklatur otonomi khusus, sementara DIY Undang-Undang Keistimewaan, ya, karena tadi keistimewaannya sudah disebutkan dengan sangat bagus oleh Pak Agus, ya, karena memang dalam konteks ini sebenarnya kewenangan Papua jauh lebih besar, diharapkan jauh lebih besar dalam menjalankan pemerintahannya. Maka disebut otonomi yang sifatnya khusus. Ya, dalam teori desentralisasi asimetris, banyak negara di dunia yang menerapkan sistem itu, baik untuk penguatan ekonomi di tingkat lokal, penguatan politik, pemberdayaan masyarakat, dan juga peningkatan daya saing masyarakatnya. Nah, sehingga disebut otonomi khusus. Nah, sekaligus merespon Pak Agus, di mana kekhususannya? Kalau masih mengacu pada Undang-Undang 21 2001, kekhususan itu tentu saja pada misalnya adanya rekognisi, afirmasi, proteksi terhadap orang asli Papua, sehingga dibentuklah MRP sebagai representasi kultural yang meliputi adat, perempuan, ya, dan agama. Di dalam MRP itu ada. Tidak ada daerah lain yang punya majelis rakyat. Ya. Ini salah satu keistimewaan. Demikian juga DPRP yang ditambah 1/4 dari perwakilan adat. Itu contoh kekhususan. Kekhususan yang lain jelas pada gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati. Ya, khususnya gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua. Sebagaimana kekhususan di DIY, di mana gubernur adalah sultan. Kebetulan kami dulu ikut merumuskan sejak saat awal Undang-Undang 13 2012 itu tentang keistimewaan DIY, di samping kekhususan yang lain. Nah, kemudian keistimewaan yang lain, kekhususan yang lain di Papua ya adanya dana otsus itu sendiri. Nah, memang beberapa kekhususan itu secara spesifik harus diatur ulang di dalam Undang-Undang 21 2001 yang sekarang atau waktu-waktu ini sedang dalam proses untuk revisi. Ya, tetapi sekaligus untuk menjawab juga dari Pak Philip, masalahnya di mana?
memang betul sebenarnya Undang-Undang 21 2001 itu sudah sangat lengkap. Kita itu setiap hari Pak memikirkan itu. Di kantor kami itu setiap hari memikirkan itu termasuk implementasinya. Lalu masalahnya di mana? Tadi kuncinya sudah disampaikan Pak Ketua Pansus. Ya, dan saya sampaikan di presentasi sebelumnya, yaitu ya, pada 3 aspek itu. Kalaupun ada regulasi yang bagus, ya, tetapi jika agen-agen pelaksananya, mau baik di pusat maupun di daerah, tidak punya komitmen yang bagus untuk melakukan ini, maka tidak selesai, tidak tuntas. Demikian juga pada individu-individunya. Pada agen atau lembaganya, tadi saya sudah uraikan sebelumnya, kementerian jalan sendiri-sendiri. Ya. Di tingkat daerah, OPD berjalan sendiri-sendiri. Organisasi perangkat daerah tidak memahami. Di tingkat individu, kita tahu para pejabat pelaksana di setiap OPD masih mengalami kesulitan dalam baik itu mengelola OSUS maupun mengelola pemerintahan sehari-hari. Ada tradisi pemerintahan yang berbeda. Undang-undang ini didesain dengan asumsi seolah-olah Papua itu sama dengan Jawa. Padahal realitasnya ada karakter yang berbeda, kondisi yang berbeda. Untuk menjalankan pemerintahan saja misalnya, kita kan di sini sudah mengatur ada kinerja, performance, ya, key performance indicator. Jadi indikator kinerja utama, diukur dari produktivitas dalam kerja. Sementara kita lihat pemerintahan di Papua, para ASN mau masuk kantor saja sudah hebat. Mau masuk kantor, nggak usah bekerja dulu, datang saja ke kantor jam 9, pulang jam 12. Yang sekarang terjadi, kan birokrasi di sana sudah bukan lagi ini, tapi resimen 11-12 katanya. Datang jam 11, jam 12 pulang. Nah, belum lagi daerah-daerah gunung, para pejabatnya itu lebih banyak berada di kota pantai. Orang gunung itu rumahnya di Nabire, di Timika, di Jayapura, di Merauke. Sehingga ngantornya dalam 1 tahun itu maksimal 20% dari total waktu kerja. Jadi ini pada pelaksananya, baik lembaga maupun individu permasalahannya. Kita nggak usah revisi undang-undang ini, asal pelaksananya bagus, semua persoalan selesai. Tadi Pak Philip saya setuju sekali gitu. Nah, masih tentang Pak Anwar berkaitan dengan tadi sebenarnya hanya mendukung saja berkaitan dana OSUS seluruh Indonesia, saya sangat setuju. IPM rendah memang sumbangsihnya ya karena faktor pendidikan, kesehatan, perekonomian. Tetapi mohon juga dipahami, IPM Papua dan Papua Barat di mana berada pada posisi terbawah dan di atasnya, kalau dibandingkan peningkatannya secara internal itu jauh lebih tinggi dari rata-rata peningkatan di provinsi lain. Ya. Tetapi memang meningkatnya masih tetap di bawah. Ibarat kita lari maraton, provinsi lain start tahun 1945, Provinsi Papua baru start, tidak usah dikatakan tahun 69, baru start tahun 2001. Pasti ketinggalan terus kalau tidak ada seperti usulan saya di depan tadi, harus ada cara gila. Ya, mengatasi persoalan khusus ini, pelik dan khusus harus ada intervensi khusus. Dan itu harus DPR harus berani melakukan itu, termasuk dalam merespon draft dari pemerintah, ya, sehingga lebih lengkap lagi. Kalau perlu, ya, tetap selesai bulan Juli, tapi pasal-pasalnya bisa lebih lengkap, bukan hanya 2 itu saja. Mari kita maraton, kita lembur untuk Papua itu kan. Pak Komarudin sudah biasa tidak tidur itu ya, tiap malam gitu. Tidurnya malam Minggu saja. Gitu. Nah, saya setuju Pak Anwar yang ini sangat setuju sekali bagaimana membangun komitmen pemerintah pusat, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Agar undang-undang ini tidak kemudian diganggu misalnya dengan undang-undang yang lain. Contohnya di bidang pendidikan saja. Pendidikan dapat dana OSUS, tapi pengelolaan pendidikan masih mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang 23 2014. Misalnya yang paling jelas, koordinasi pelaksanaan pendidikan SMA dan SMK yang dulunya ada di kabupaten sekarang diambil provinsi. Ya. Padahal belum tentu orang Jayapura tahu
wilayah-wilayah gunung kondisi SMA-nya seperti apa. Karena memang faktor geografis yang sangat berat. Mestinya SMA, SMK di Papua tetap menjadi kewenangan kabupaten kota, disupport dengan dana yang ada, baik APBD maupun dana otsus. Nah itu sekilas, yang dari PKB tadi sebenarnya beliau sudah tidak ada, tapi intinya ya kalau memang tidak terburu-buru untuk lebih komprehensif tidak apa-apa. Lalu peran agama dan yang tadi beliau mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang seperti apa. Secara ringkas perlu kami sampaikan, kami pernah mendapatkan tugas dari kantor staf presiden tahun 2015 untuk menyusun naskah akademik pembentukan lembaga baru. Lalu kami sudah usulkan dengan dokumen lengkap, kurang lebih 80 halaman, ini adalah versi strukturnya, yaitu bentuk kelembagaannya adalah Badan Nasional Percepatan Pembangunan Papua, atau dengan nama yang lain, tapi kedudukannya setingkat menteri di bawah presiden, ya. Ada kepala, wakil kepala, tentu saja harus orang asli Papua yang punya komitmen tinggi, ya. Dan kemudian di bawahnya ada deputi-deputi yang mengurusi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya, kemudian sumber daya alam, HAM, ya, yang tadi diusulkan juga, supaya ada penyelesaian yang tuntas, ya. HAM dan juga persoalan-persoalan KKR dan sebagainya. Hanya memang berkali-kali kami juga bicara dengan pemerintah, diskusi dengan pemerintah terkait dengan rekonsiliasi, KKR, HAM dan lain-lain. Ya, ada pandangan bahwa kira-kira kalau digambarkan, mari kita menatap masa depan. Ada memoria passionate masa lalu, ya, ada trauma. Tapi trauma itu terjadi ketika di zaman pemerintahan Orde Baru yang seharusnya tidak perlu diwariskan itu. Mari kita, pendekatan pemerintah dalam 10 tahun terakhir adalah pendekatan kesejahteraan. Tapi memang banyak pihak yang masih masih terus menoleh ke belakang. Sehingga kalau bisa digambarkan, mari kita tetap menatap ke depan. Persoalan itu kita lihat dari kaca spion saja, bahwa kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, tapi jangan terus kita menoleh ke belakang sehingga lupa untuk maju ke depan. Nah, itu tentang HAM. Nah, kira-kira rumusannya, ini saya tinggalkan ke Bu Eni, ke sekretariat, seperti itu nanti supaya saya sekedar ingin menegaskan bahwa usulan kami itu bukan sekedar usulan omong kosong, tapi didasari juga, ini ada hasil riset ya, ada naskah akademiknya, nanti saya tinggal di sekretariat. Itu yang dari PKB. Pak Rikosia, ya, dana otsus sebaiknya memang khusus untuk yang OAP. Tetapi pelayanan publik yang dibiayai dengan dana otsus bisa tetap dinikmati seluruh masyarakat penduduk Papua, siapapun gitu. Ya, kalau pelayanan publik. Kemudian yang tadi dari Komisi 1, Pak Philip, ya, saya sudah respon di depan, tapi intinya terima kasih Pak Philip, ya. Sumbangan pemikiran kami yang baru, ya, pada tadi, kalau secara khusus aspek dana otsus pada kartu dana otsus, pada pemekaran, hendaknya jangkauan, pada yang umum, otonomi khusus sampai ke kabupaten kota, lalu pada pemekaran harus ada atau pasal-pasal tentang pemekaran diikuti dengan pengaturan secara teknis atau reinstrumentasi yang memastikan bahwa daerah otonom baru akan memberikan peluang, kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat asli untuk duduk dalam birokrasi, untuk aktif di dalam kegiatan perekonomian, dan juga untuk bahkan sampai ke persoalan keamanan. Nah, ini harus dikunci di dalam pasal-pasalnya. Jangan lepas seperti draft yang sekarang ini terlalu pendek, ya, terlalu umum dan juga bisa membuka peluang terjadinya dispersi nanti ketika dalam pelaksanaannya. Itu Pak Philip, terima kasih, masukannya banyak, ini jadi catatan buat kami juga. Pak Yoris, ya, beliau sebenarnya hanya ingin menegaskan bahwa ini waktu yang singkat bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Pak Yoris pengalamannya luar biasa, dan justru sumbangan Pak Yoris yang dibutuhkan di sini, Pak. Mari kita tuntaskan, ya, supaya flu-nya segera sembuh, lalu ngantor kita selesaikan RU ini secepat-cepatnya.
Pak Yoris pengalamannya luar biasa, saya nggak perlu respon lagi, malah nanti menggarami lautan. Kalau saya berkata-kata lagi, nggak ada gunanya untuk Pak Yoris lah, kira-kira begitu. Ya, Pak Agus, terima kasih Pak. Tadi saya sudah kemenangan MRP DPP, gubernur atau kepala daerah, ya. Jangkauan otsus sampai ke kabupaten, usulan kami, dan kemudian dana otsus yang tadi secara spesifik. Mengapa tidak efektif? Tadi jelas, ada 3 level. Regulasinya, agen pelaksananya, individunya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, semua saja. Ya. Misalnya, para menteri apakah sudah mengikuti komitmen Jokowi, Presiden, untuk benar-benar memikirkan membangun Papua? Mestinya para menteri melihat lagi anggaran-anggaran untuk Papua, jangan dimainkan di Jakarta, tapi diskusikan dengan pemangku kepentingan di Papua, sebenarnya apa yang dibutuhkan di Papua. Jangan puskesmas butuh obat misalnya, yang dikirim kursi atau mebeler. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Ada distrik yang tidak butuh puskesmas, tetapi Kementerian Kesehatan memaksa harus dibangun puskesmas di distrik itu. Ya, cek di Kabupaten Puncak. Ada distrik yang membutuhkan, diminta oleh bupati, malah tidak boleh dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Ya, suratnya ada dari bupati dan kemudian direspon dengan cara tidak membangun. Ya, mohon maaf ini karena forum ini ya saya sampaikan saja hal yang semacam itu. Jadi kementerian seringkali mendesain program yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketika Bu Esti dulu memerintahkan saya sebagai konstituen beliau, pemilih ya, saya memilih Bu Esti memang di Sleman, di DIY maaf, ya. Lalu bagaimana Pak ini kondisi pendidikan? Itu yang terjadi. Kami lama teriak-teriak, ada guru-guru yang dikirim ke daerah pedalaman supaya bisa diakomodir oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan tutup telinga, nggak mau tahu. Padahal mereka inilah yang real menghidupkan pendidikan di distrik-distrik pedalaman. Ilaga, Sinak, Beoga, Agandu, Gume, Hitadipa yang saya ketembak di sana, Biandoga, Intan Jaya itu, Sugapa. Dan juga distrik-distrik di Mapi, kampung-kampung bahkan di Mapi. Kami kirim kurang lebih 600 guru ke sana. Tapi ketika ini diusulkan jadi programnya Kementerian Pendidikan, sama sekali tidak ada respon. Kementerian Pendidikan punya mainan sendiri yang dimainkan oleh Jakarta tentang bagaimana mengelola pendidikan di sana yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga saya kira kementerian-kementerian yang lain. Mohon maaf itu Pak Agus, jadi komitmen kita. Mari kita bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk membangun Papua. Itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang belum bisa dibahas secara tuntas. Terima kasih Mas Bambang. Memang pendidikan itu bandel itu. Ya, saya bilang bandel. Kemarin saya sudah sampaikan juga buat Mensesnek sama Kepala Staf Presiden. Masa kita undang Menteri Pendidikan datang yang dikirim Dirjen apa kemarin? Di bawah Dirjen lagi kali. Padahal ada 3 hal dasar dalam otsus itu. Masalah pendidikan, kesehatan, yang harus menjadi perhatian khusus Menteri. Tapi mungkin menterinya nggak ngerti juga itu masalah. Kita sudah sepakat minggu depan kalau tidak datang menterinya, kita tidak usah bahas lagi otsus, biar aja. Biar Presiden pecat menterinya kalau model begitu. Kita perpanjang waktu dulu, waktu kita sudah lewat 10 menit. Teman-teman kita sepakat kira-kira sampai 1:30 ya? 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 Pak Agun, silakan. Saya mohon izin meninggalkan forum, saya sudah semangat pemikiran, jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, saya sepakat sependapat dengan pemikiran-pemikiran itu. Dan saya tetap optimis bahwa dana otsus yang akan diturunkan itu bukan hanya sekedar menaikkan angka sekian ke sekian, tapi harus ada logika di balik angka. Apa kriterianya, apa syaratnya, apa kekhususannya, itu harus didetailkan. Berkenaan dengan sentralistik dan sebagainya harus didetailkan sehingga dana otsus itu menjadi semakin efektif. Begitu pula juga dengan aktor-aktornya, menurut saya juga harus diatur lebih detail dalam undang-undang ini, sehingga pelaksanaannya, penyelenggaraannya itu betul-betul akuntabel, terukur.
bisa betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Pak Ketua dan seluruh anggota Pansus, Pak Bambang, saya mohon izin meninggalkan forum ini karena sudah waktunya saya harus memimpin rapat. Bapak Dr. Yudi Latif sudah hadir di sebelah saya untuk melakukan badan pengkajian untuk bidang agama. Saya mohon pamit, sukses selalu untuk Papua yang lebih sejahtera, lebih damai, lebih maju, dan Pak Yoris, aktor yang saya harapkan untuk selalu ada di dalam, jangan tinggalkan kami Pak Yoris. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pak Agung, salam buat Pak Yudi Latif. Baik, kita perpanjang waktu dulu ya, sampai 1:30. Gimana? Sampai 1:30 ya. Kurang 20 menit 1:30. Tadi karena dari LIPI belum jawab, sampai 1:30 kita, karena ada jam, ada tokoh-tokoh dari Papua yang akan menyampaikan lagi. Silakan, saya skor sampai 1:30, perpanjang sekaligus dari LIPI, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Jadi saya tidak akan merespon pertanyaan secara detail, tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting yang saya anggap itu sangat krusial. Jadi saya sendiri sangat pesimis. Saya pribadi pesimis jika pembahasan revisi Undang-Undang Otsus ini harus berakhir sampai di Juli ini, dalam waktu dekat ini. Jadi ada banyak hal yang mesti harus dibahas di situ, dimasukkan di situ. Tidak hanya menyangkut persoalan pasal-pasal yang bermasalah, juga persoalan tadi instrumen-instrumen sebagai penunjangnya. Selain itu juga persoalan-persoalan implementasi OSUS itu juga belum tergambarkan sepenuhnya. Jadi saya ingin memberi penekanan, jika pembahasan hanya pada aspek dana otonomi khusus, saya setuju, itu akan selesai di waktu yang singkat ini. Tapi kalau menyangkut beberapa hal yang penting untuk dimasukkan, saya pikir itu penting untuk agar memberikan waktu lebih, agar semua terakomodasi. Terutama ini kan menyangkut masalah bagaimana kita membangun kembali legitimasi Otsus yang tampaknya sudah menurun. Bagaimana masyarakat itu bisa menilai Otsus itu sebagai sesuatu yang berguna bagi mereka, sehingga ada dukung partisipasi, kemudian keikutsertaan masyarakat dalam implementasi Otsus itu akan sangat nyata di situ. Jadi mohon dipertimbangkan untuk sampai kemudian merumuskan sesuatu yang diklaim sebagai komprehensif, tetapi nyatanya nanti justru akan menimbulkan kontraproduktif. Karena sekali lagi misalnya pemekaran ini sendiri pun di dalam masyarakat Papua itu masih sangat pro kontra. Jadi jika ketika itu dipaksakan, kemudian itu diimplementasikan, dan kemudian itu ternyata sangat kontraproduktif di dalam implementasinya, itu sangat disayangkan sekali. Apalagi jika revisi Otsus ini akan dicoba untuk mengakomodasi berbagai macam kelemahan-kelemahan di dalam ketentuan-ketentuan di dalam implementasi OSIS. Misalnya seperti yang tadi Pak Jimmy sampaikan, ada masalah desain politik. Dari desain politik itu saja sudah sangat kompleks. Tidak menyangkut masalah definisi orang Papua, tapi juga masalah misalnya sistem pemilihan gubernur, apakah langsung atau tidak langsung, itu juga sangat kompleks. Kemudian bagaimana nominasi MRP misalnya, yang sampai saat ini masih sangat konfliktual. Jadi hal-hal seperti itu hendaknya juga diakomodasi di dalam revisi Undang-Undang Otsus. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bu Esti tadi, bagaimana kemudian mengakomodasi peran lembaga adat dan agama itu di dalam implementasi Otsus. Ini sangat tidak mudah, terutama dalam kaitannya dengan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan implementasi. Misalnya saya beri contoh bahwa sebenarnya di masyarakat di daerah, terutama di tingkat distrik, kabupaten, kota, di tingkat kabupaten itu memiliki inovasi yang luar biasa terkait bagaimana melibatkan
tokoh-tokoh adat dan agama untuk misalnya bagaimana mendorong anak-anak ke sekolah misalnya. Itu sudah sangat diberikan oleh mereka. Tetapi nyatanya bahwa mereka masih terkendala pada aturan-aturan yang sifatnya nasional. Misalnya, bagaimana menyediakan guru, bagaimana menyediakan tenaga medis misalnya. Dan terkait misalnya kesehatan, mereka sudah punya inovasi bahwa mereka akan memberdayakan mama-mama di tingkat lokal itu sebagai bidan untuk menangani masalah persalinan. Tapi nyatanya standar nasional menentukan bahwa harus tersertifikasi segala macam. Jadi ini sangat mustahil ditentukan dipenuhi oleh daerah di tingkat lokal. Sehingga hal-hal semacam ini hendaknya juga jadikan perhatian dalam revisi undang-undang Otsus ini. Jadi tidak semata-mata hanya 2 pasal itu, meskipun 1 perpanjangan itu oke lah gitu kan, karena ini masalah pendanaan daerah yang saya pikir Papua masih sangat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dan kemudian yang kedua adalah masalah pemekaran ini masih sangat debatable dan sangat konfliktual, karena saya baca sendiri di dalam naskah revisi undang-undang Otsus yang disampaikan oleh pemerintah itu hanya simplistis, kemudian mengatakan bahwa ini adalah usulan dari tokoh-tokoh Papua yang bertemu dengan presiden yang jumlahnya 61 itu siapa gitu. Masalahnya kan masyarakat Papua juga mempertanyakan representasi itu gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu diperhatikan di dalam revisi undang-undang otonomi khusus ini. Dan saya pikir itu penting untuk dicermati di dalam untuk di dalam menentukan waktu timeline ke depan itu kira-kira seperti apa. Saya pikir saya lebih konkret jika misalnya undang-undang Otsus ini jika akan tetap dipakai sebagai resolusi konflik, maka perlu ada renegosiasi menurut saya. Jadi perlu ada waktu, ada semacam dialog antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat terutama itu untuk merumuskan ini gitu. Karena ini menyangkut ke legitimasi. Jadi perlu ada misalnya fasilitator untuk mengadakan forum itu misalnya. Saya pikir LIPI dan mungkin UGM juga saya pikir bersedia untuk menjadi fasilitator itu, untuk merumuskan kembali apa yang menjadi persoalan implementasi Otsus dan kira-kira apa pasal-pasal apa yang dibutuhkan untuk perbaikannya itu. Saya pikir itu suatu hal yang lebih pas. Bagaimana kemudian nanti Otsus itu bisa diterima secara luas oleh publik Papua dan kemudian implementasi ke depannya itu lebih efektif. Saya pikir itu yang penting untuk di highlight gitu. Yang kedua adalah tadi menjawab persoalan yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, masalah bagaimana intervensi pusat ini memang masih menjadi kendala persoalan komitmen ini. Jadi saya juga mencatat bahwa memang sudah selayaknya intervensi pusat ini mungkin agak dikurangi gitu. Karena ada 2 hal yang saya tangkap dari intervensi pusat ini dalam implementasi Otsus. Yang pertama adalah masalah kekhawatiran perkembangan separatisme yang sangat luar biasa itu. Dan yang kedua adalah aplikasi standar nasional untuk implementasi Otsus. 2 hal ini yang saya lihat di dalam latar belakang kenapa pemerintah tetap melakukan intervensi ini. Saya memahami bahwa intervensi pusat ini memang tetap memang seharusnya ada, memang karena di dalam kasus lembaga negara-negara lain dan secara teori memang jika suatu daerah diberikan otonomi penuh tanpa batas, maka itu akan menjadi jalan mereka untuk memiliki manuver untuk bisa mencapai tujuannya dalam merdeka. Tetapi di teori yang lain mengatakan bahwa jika otonomi itu kemudian sangat ditentukan oleh pusat, tidak ada otonomi lagi kemudian, itu juga justru akan menimbulkan problem. Saya pikir itu yang perlu menjadi perhatian kita semua.
Jadi mungkin itu Pak pimpinan sidang yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu 10 menit. Tapi kalau teman-teman merasa sudah cukup, ya kita akhiri lebih cepat, lebih baik. Tapi Pak Agung sudah ganggu saya lagi. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Kalau dibilang ganggu, saya pencet nggak jadi ngomong. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh ahli tadi. Kami tidak ingin banyak pendapat, tetapi kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau di antara dua ahli yang hadir di sini dirasa tidak cukup hanya 2 pasal saja direvisi, padahal ini dari pemerintah mengajukan hanya 2 pasal. Pertanyaan kami, kira-kira poin-poin krusial apa yang setidaknya meskipun tidak bisa memuaskan seluruh warga orang Papua asli, setidaknya bisa menjawab beberapa persoalan. Misal, 3 persoalan terkait dengan kebutuhan dasar, baik kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan ekonomi. Nah, kira-kira usul saran yang bisa kami akomodir untuk nanti kita bahas di dalam revisi ini, ada berapa poin yang krusial. Terima kasih. Baik, makasih. Teman-teman yang lain? Kalau cukup berarti ini waktu untuk kami di meja pimpinan. Siapa? Saya, maksudnya saya tambah lagi bos sekalian. Saya ada tambahkan sedikit, seperti tadi saya sudah kunci sebenarnya, cuman saya ulang lagi. Juga tadi disampaikan Pak Philip. Kalau tidak ada jilid 1, jilid 2, maka menurut saya apa yang kita diskusi di publik segala itu semua ada di Undang-Undang Otsus itu. Mau KKR, mau pembentukan lembaga HAM di Papua, itu terinci dengan baik. Kebetulan Pak Bambang, dulu saya biar pikul-pikul tas ikut dalam proses ini. Termasuk ada pembahasan soal definisi orang asli Papua itu Hotel Sentani Indah sana. Ada perdebatan yang keras. Kenapa rumusannya harus ada dan atau orang yang diterima diakui waktu itu? Karena ada perdebatan di toko-toko soal orang bagaimana kalau orang Sangir, orang Maluku yang turun-temurun, orang tuanya berjasa itu anak cucunya seperti apa. Saya ingat waktu itu kata-kata itu. Itulah rumusan itu terjadi. Jadi kalau menurut saya, yang menjadi persoalan itu soal konsistensi melaksanakan undang-undang itu. Nah sekarang yang tidak konsisten itu siapa itu? Pusat kah? Daerah kah? Saya kebetulan 10 tahun di provinsi. Kita minta untuk Lana Otsus waktu itu dibuat pos khusus, sumber dananya Otsus, itu saja ditolak oleh pusat. Ini dana semua sumbernya dari APBN, nggak perlu pakai kode-kode itu, kode rekening itu. Nah, saya kembali ke Mas Bambang tadi, memang ini ada dibangun narasi di publik seolah-olah nanti ada Otsus jilid 1, jilid 2, memang tidak ada jilid 2, nggak ada, adalah revisi. Tetapi kalau hanya revisi itu, pasal itu sementara pasal-pasal lain yang katanya tidak direvisi itu tidak dilaksanakan juga, saya kira ya kita sama dengan dibawa keladai lagi karena pasti mengulangi hal yang sama untuk 20 tahun ke depan. Nah kira-kira bagaimana caranya ini? Ini solusi untuk pelaksanaan Otsus secara konsekuen itu. Baik di pusat maupun daerah. Apakah LIPI dengan UGM ada punya pemikiran pada tataran implementasinya? Karena saya lihat Otsus itu sangat dari segi teorinya sudah cukup.
sempurna, cuma pelaksanaannya ada masalah. Nah, bagaimana sekarang 20 tahun ini sekedar dikasih uang lagi 20 tahun lalu sama dengan sekarang, sementara yang lain tidak jalan, atau bagaimana caranya? Itu mungkin ada pikiran yang bisa menjadi solusi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang tadi saya tertarik soal kartu, Mas Bambang. Karena memang tadi benar, teman-teman mahasiswa yang demo itu juga banyak pasti belum tahu secara baik soal Otsus ini. Tidak semua orang tahu baik. Ya. Karena sosialisasinya tidak jalan dengan baik juga. Jadi, kalau bisa ada kartu langsung kepada keluarga orang asli Papua, itu saya kira lebih baik. Dan itu langsung dirasakan langsung, jadi tidak perlu kita sosialisasi dengan susah, dan itu salah satu tujuan dari Otsus itu, dirasakan langsung. Itu dua, kemudian yang ketiga itu lembaga khusus. Lembaga khusus itu sesuatu yang penting, karena pengalaman selama ini, hampir semua departemen itu ada bikin Des Papua. Tapi saya tidak mengerti Des Papua itu kerja apa itu. Kalau kita naik Garuda, pulang pergi Jayapura, bisnis kelas itu penuh terus itu. Tim Des Papua. Saya sebut tim Des Papua itu, maaf ini dengan permohonan maaf saya tentu. Itu bukan Des Papua, tapi Des amplop coklat saja saya lihat itu. Ya, bikin habis anggaran ke sana. Yang penting turun sana datang. Tersinggung sedikit tidak apa-apa, karena saya tulus, saya bicara itu. Lebih baik kita jujur ngomong daripada terlalu banyak pura-pura itu. Jadi, Mas Bambang, saya senang sekali dengar yang lembaga khusus itu. Di bawah presiden langsung, supaya kalau seperti sekarang presiden bicara tentang keseriusan. Saya kebetulan Pak Presiden ini kampanye dari rumah saya. Hari pertama jadi presiden itu dari rumah saya. Jadi saya diskusi banyak soal Papua. Dan saya tahu hati dia untuk Papua. Saya yang menteri-menterinya itu setengah hati atau tidak ada hati juga. Yang kita khawatir jangan sampai menteri-menteri juga bikin proksi-proksi di Papua untuk menjadi alat provokasi juga itu. Terima kasih. Itu beberapa pikiran yang saya mau minta respon dari LIPI maupun UGM. Makasih banyak. Baik Pak Ketua, juga Bapak Ibu sekalian ya, yang sangat saya hormati. Khusus untuk Pak Agung dulu, kalau tidak terbatas pada 2 pasal itu, kira-kira yang aspek lain yang krusial apa? Tadi saya sudah sampaikan, salah satunya adalah jangkauan sus itu sampai ke kabupaten kota. Argumennya juga ada di dalam naskah, karena justru di kampung-kampung lah para masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari keberadaan Undang-Undang Otsus. Dan dengan cara demikian, maka pemerintah kabupaten kota memiliki keleluasaan untuk melaksanakan desain Otsus secara lebih baik. Pasal lain yang perlu diatur adalah tadi, pasal tentang memuliakan adat, tapi intinya menempatkan adat pada posisi formal sebagai salah satu agen pengambil keputusan, sekaligus mengeksekusi juga persoalan-persoalan yang terkait dengan adat. Karena dalam prakteknya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif juga relatif sangat rendah. Salah satu alasannya adalah dikemas karena hukum adat. Tapi seringkali hukum adat itu jelas, ya. Jadi yang harus hukum adat yang jelas itu seperti apa gitu. Kita sering dulu kan ilustrasi bagaimana kita lewat di kampung malas tahu itu, ya kalau nabrak anjing kena hukum adat, tapi hukumannya beda-beda, ada boleh 300 juta, 3 miliar, dan seterusnya. Nah itu, dan sekaligus dari Pak Agung sebenarnya sinkron dengan yang sampaikan Pak Ketua Pansus, Pak Komarudin, sangat tepat persoalannya pada konsistensi. Ya, termasuk dalam penggunaan dana otsus. Bagaimana mengatur semua itu
saya bukan ahli hukum ya, tetapi belajar dari teman-teman di Fakultas Hukum ya, juga dari istri saya yang sarjana hukum. Sebuah undang-undang yang bagus itu kalau tidak menyisakan pengaturan lebih lanjut yang banyak. Tetapi kalau undang-undang masih hal-hal diatur dengan peraturan pemerintah, hal-hal lebih lanjut diatur dengan Perdasus, ya, Pasal peralihan. ya, pasal-pasal siluman sebenarnya itu, yang peraturan pemerintah ini nanti bisa mementahkan lagi apa yang sudah diatur di dalam pasal undang-undang batang tubuhnya. Peraturan daerah khusus dalam hal ini Perdasus seringkali terlambat dibuat karena berbagai hal. Itu yang terjadi dengan Perdasus, misalnya tentang tata kelola dana otsus di tingkat daerah. Nah, karena itu, kalau memang masih ada energi, akan sangat bagus jika semua hal yang kita diskusikan tadi langsung diatur secara detail di dalam pasal-pasalnya. Ini sebenarnya mirip dengan Undang-Undang 23 2014 yang kalau tidak salah itu 500-an lebih halaman. Di sana diatur sangat jelas persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerintahan daerah. Sehingga walaupun sekarang misalnya tidak ada peraturan pemerintah tentang pembentukan daerah otonom baru sebagaimana yang dulu ada atau tentang pemekaran, kita bisa merujuk ke Undang-Undang 23 2014 jika ingin melakukan pemekaran. Jadi usulan ringkas saya itu Pak Komarudin Watubun, bagaimana caranya tuntaskan pengaturan dalam pasal-pasal. Tentang kartu dana otsus, saya tadi kelupaan belum menyampaikan apa kira-kira manfaat lainnya di samping belanja yang tepat sasaran. Kalau memang disetujui ada kartu dana otsus ataupun nama lainnya, ini akan membuka peluang bagi pendataan penduduk dan khususnya orang asli Papua secara lebih baik. Ya. Karena kita tahu data-data penduduk di banyak daerah itu jauh menggelembung di atas angka aslinya. Karena data ini khususnya ketika akan pilkada itu sangat besar. Sebagai contoh di salah satu kabupaten, begitu ada BLT kemarin, bantuan langsung tunai, sekarang masyarakat sadar untuk mengurus KTP. Dulu mereka takut ngurus KTP karena KTP dianggap sebagai sarana monitoring dan kontrol negara terhadap kehadiran atau keberadaan mereka. Tapi kalau ini nanti ada kartu dana otsus, otomatis ada sekaligus pendataan penduduk ya, dan sosialisasi juga bahwa pendataan penduduk itu bukan hal yang menakutkan, karena kewajiban pemerintah adalah melayani, memberdayakan, dan juga melakukan distribusi sumber daya. Bukan semata-mata pada aspek keamanan. Sekaligus ini juga DPR perlu menegaskan lagi fungsi dasar pemerintah sebagai services ya, pelayanan, kemudian pengaturan tentu saja, regulation, dan pemberdayaan. Dan mulai mengurangi pendekatan keamanan yang berlebihan. Terima kasih, Cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wah, mantap. Terima Ketua, kasih. sebentar Ketua, boleh nyambung sebentar. Terima kasih Pak Bambang, baju kuningnya cukup bagus. Terima kasih. Bekas. Pakai kuning tapi di titik dada pas jantung itu warna merah, jadi jangan tertipu dengan warna kuning. Silakan dari LIPI. Ya baik Pak Pimpinan, jadi saya singkat saja karena waktunya juga sudah terbatas. Jadi untuk tadi masalah persoalan bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen tadi, saya setuju dengan Pak Bambang bahwa memang undang-undang atau aturan regulasi apapun itu harus sangat spesifik, harus jelas. Jadi tidak ada pasal-pasal siluman lagi yang kemudian bisa diinterpretasikan oleh aktor-aktor lokal ataupun nasional itu dengan berbagai macam cara gitu. Jadi itu penting. Nah kemudian yang Pak Agung, saya justru melihatnya Pak justru di titik otonomi politiknya Pak. Jadi satu, kita tadi banyak sepakat di sini bahwa sistem pemilihan gubernur itu sebaiknya tidak langsung untuk Papua, karena kita sudah mengetahui bahwa dampak ikutannya sangat luar biasa, termasuk konflik yang berdarah-darah sampai saat ini. Dan kemudian banyak hal yang itu menjadi polemik di tingkat lokal sehingga pemilihan gubernur itu selalu tertunda.
Jadi itu menjadi semacam persoalan yang sampai saat ini perlu diselesaikan. Yang kedua adalah terkait dengan kekhususan Papua, kaitannya dengan rekognisi, afirmasi, proteksi dan untuk masyarakat dan budaya Papua itu, saya pikir juga partai politik lokal itu mutlak diperlukan. Itu yang menurut saya penting. Karena mengapa Aceh dikasih kemudian Papua tidak dikasih gitu? Dan justru Papua itu otonominya adalah di dalam proteksi, kemudian afirmasi dan kemudian rekognisi orang asli Papua yang merasa dirinya berbeda dengan etnis lain di Indonesia. Itu yang penting karena sebagai untuk kemudian mengaktualisasikan partai politik lokal ini banyak sekali kemudian manfaatnya. Jadi terutama itu untuk bisa memenuhi kalau di Papua mayoritas memang di DPR memang sudah didominasi oleh masyarakat Papua dari etnis Papua. Tetapi kalau kita lihat mengapa kemudian masih dibutuhkan kursi pengangkatan. Kemudian saya berpikir bahwa kemudian kami di LIPI juga berpikir bahwa partai politik lokal lah yang tampaknya bisa memenuhi itu gitu. Jadi itu penting ditekankan di situ. Jadi selain pemilihan gubernur, partai politik lokal, dan satu lagi tentu tentang mekanisme pencalonan MRP. Itu yang setiap kali menjadi persoalan dan kemudian bagaimana masyarakat bisa merasakan bahwa MRP dekat dengan mereka. Termasuk ada usulan bahwa sebaiknya MRP itu duduk diam di daerah masing-masing gitu. Itu kemudian mereka hanya akan melakukan rapat atau pembahasan itu di tingkat provinsi itu sewaktu-waktu saja. Itu ada beberapa klausul di situ yang ini penting untuk bisa mendekatkan bagaimana masyarakat itu bisa merasakan kehadiran MRP, bagaimana mereka bisa diperjuangkan oleh MRP, dan bagaimana juga nasib-nasib masyarakat Papua itu selalu ada di pikiran anggota MRP. Saya pikir itu, Pak Pimpinan. Terima kasih. Baik, makasih. Pimpinan. Silakan, jangan lama-lama. Iya, makasih. Sedikit klarifikasi Pak Bambang. Yang tadi saya maksudkan itu tentang orang asli Papua itu begini Pak. Maksud saya kami tidak mau bernasib seperti konflik di Fiji yang pernah terjadi antara orang asli dengan pendatang atau kelahiran Fiji. Nah, jangan terjadi seperti begitu lagi. Atau misalnya nasibnya Alberto Fujimori di Peru yang orang tuanya berjasa dalam memerdekakan Fiji, tapi jasa itu tidak diakui. Akhirnya pulang ke Jepang. Nah, oleh karena itu diperlukan pembatasan yang tegas. Siapa orang asli dan siapa orang Papua. Itu diatur di dalam undang-undang itu. Karena di situ menyangkut hak dan tanggung jawab mereka sudah diatur. Jadi jangan berebut seperti yang pernah terjadi di Fiji atau di Peru lah. Gitu. Kita berharap seperti itu. Jadi kalau privilege di bidang politik yang diberikan pada orang Papua, ya orang Papua. Jangan lagi, karena beri kesempatan diterima dan diakui itu, sudah terjadi bahwa orang memberi pengakuan. Itu terjadi. Kita berharap itu jangan ini. Soal tadi, kartu itu, usul kartu itu bagus. Saya pernah berada di Australia dan saya belajar tentang suku Aborigin. Mereka itu diberikan kartu khusus yang nganggur sekalipun tiap hari bisa punya uang. Gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan untuk Papua, alangkah baiknya itu. Kalau orang Papua yang tidak punya lapangan pekerjaan tapi punya jaminan yang negara berikan seperti itu luar biasa. Gitu. Nah, tadi saya ingin tahu juga dari dari LIPI, misalnya soal sistem pemilu tadi, apakah bahwa sistem pemilu langsung itu bagus untuk Papua atau tidak langsung, itu memang dengan konteks hari ini, memang akibat dari sistem langsung itu menyebabkan
disharmoni sosial yang luar biasa. Akhirnya orang Papua saling mengenal dirinya. Aku orang Biak, kamu orang Sorong. Itu terjadi sekarang. Seperti begitu. Akhirnya muncul ide-ide pemekaran itu karena itu. Tapi apakah pemekaran sesungguhnya bisa mensejahterakan rakyat? Saya pelaku Papua Barat. Faktanya tidak juga demikian. Karena dibajak oleh oligarki, oleh sentimen primordial yang sempit. Gitu. Akhirnya pemekaran itu menjadi kendala buat orang-orang tertentu di Papua. Tapi saya setuju sekali kalau mau mempercepat Papua untuk membangun Papua yang hutan ini bisa maju, ya mekarkanlah. Tapi benar-benar murni usulan dari masyarakat. Bukan karena si A ingin selesai dari wali kota, ingin jadi provinsi supaya dia bisa jadi gubernur. Atau si B pindah dari bupati, mau jadi gubernur, gitu. Kalau murni dari masyarakat kita dorong. Gitu. Saya pikir begitu, Pak. Baik, Mas Bambang, saya kasih, kalau perlu direspon, saya kasih waktu 4 menit sisa karena kita akan lanjut ke Pak dari tokoh-tokoh Papua jam 2 nanti. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Penjelasan dari Pak Jimmy saya kira menegaskan pendapat beliau sebelumnya dan saya setuju untuk penegasan adanya siapa orang asli Papua dan siapa orang Papua. Tapi intinya sama supaya bagaimana kita bisa berkontribusi lebih baik untuk Papua yang lebih maju. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak. Ini kurang 20 menit lagi nanti ada tamu kita juga akan hadir dari senior-senior tokoh-tokoh Papua yang hadir, mantan dubes, mantan gubernur yang juga pelaku-pelaku otsus dulu, jadi mohon sebentar bisa hadir dalam sesi berikutnya. Sesi pertama saya skor sampai jam 2.